No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas jejak Gates dalam investasi industri kesehatan. Melalui Gates Foundation, sosok yang selama ini melabeli diri sebagai sang filantropis terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan untuk mengatasi berbagai penyakit menular. Berikut adalah beberapa inisiatif yang didukung oleh Gates Foundation. Pengembangan teknologi mRNA di Afrika. Gates Foundation mengumumkan pendanaan sebesar 40 juta US dollars untuk meningkatkan akses terhadap teknologi mRNA yang terjangkau di Afrika. Dana ini mendukung penelitian dan produksi teknologi mRNA untuk melindungi populasi dari berbagai penyakit di benua tersebut. Ini klaimnya ya. Kemudian pengembangan teknologi preventif tuberkulosis. Bersama dengan Wellcome Trust, Gates Foundation mendanai uji klinis tahap 3 untuk kandidat prevensi TB M72. Jika terbukti efektif, M72 berpotensi menjadi teknologi preventif baru pertama untuk mencegah TB paru. Kemudian berikutnya kolaborasi dengan Bio Farma di Indonesia. Gates Foundation bekerja sama dengan Bio Farma untuk meningkatkan kapasitas produksi teknologi preventif di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup pengembangan dan produksi teknologi preventif untuk polio generasi baru, novel oral polio type 2 NOPV2 yang telah diekspor ke lebih dari 40 negara. Kemudian ada lagi program Wolbachia untuk pengendalian demam berdarah. Gates Foundation mendukung penelitian yang melibatkan pelepasan nyamuk Aedes aegypti yang mengandung bakteri Wolbachia. Bakteri ini mampu menghambat replikasi virus dengue dalam tubuh nyamuk sehingga menurunkan penularan demam berdarah hingga 70%. Itu klaimnya ya. Nah, melalui berbagai investasi ini, Gates Foundation berupaya untuk memperkuat kapasitas global dalam menghadapi penyakit menular dan meningkatkan akses terhadap teknologi kesehatan yang terjangkau di seluruh dunia. Oh, jadi dia ini investasi ya, artinya dia ini sebenarnya investor. Kenapa suka dikesankan dia adalah seorang filantropis ya, seorang dermawan, seorang donatur gitu kan. Ternyata setelah saya cek yang mengumumkan diri sebagai filantropis ya dirinya sendiri, sama dengan Rockefeller, George Soros, Rothschild, semua pakai nama foundation. Jadi kegiatan filantropis yayasan mengcover investasi. Ini dilakukan oleh semua orang-orang super kaya di dunia ya. Jadi apalagi ketika Gates Foundation ini masuk di dalam sektor yang sangat gemuk secara industri ya, yaitu sektor kesehatan. Mari ikut penjelasan saya. Sebenarnya kapan Tuan Gates ini pensiun ya dari bidang IT, bidang teknologi informasi yang sudah puluhan tahun ditekuni dan mulai tertarik dalam investasi kesehatan dan iklim global gitu ya. Jadi Mr. Gates ini pensiun dan dari peran aktifnya di perusahaannya dia ya tahun 2008. Kemudian fokus katanya mau jadi filantropis melalui MBG Foundation ya. Namun ia tetap menjadi chairman dari perusahaan itu hingga tahun 2014, lalu akhirnya keluar di tahun 2020 untuk lebih mendalami isu kesehatan, perubahan iklim, dan pengembangan energi bersih. Nah, kemudianlah sejak awal 2000-an, Gates mulai berinvestasi besar dalam penelitian kesehatan global, ya, teknologi preventif, dan sistem kesehatan di negara berkembang. Nah, beberapa momen penting nih, tahun 2000 mendirikan foundation-nya dia itu fokus pada teknologi preventif dan penyakit menular. 2010 mempresentasikan di TED Talk ya, terkenal sekali karena dia mengumumkan tentang potensi pandemi di masa depan dan pentingnya persiapan global. Terus tahun 2015 dia juga bicara lagi di TED Talk, menyatakan bahwa ada virus yang lebih berbahaya daripada perang nuklir bagi dunia, itu tahun 2015.
Kemudian di tahun 2019, 1 tahun, sekitar 5 bulan sebelum terjadinya pandemi COVID, dia mensponsori event 201, ya, simulasi pandemi persis beberapa bulan sebelum terjadinya pandemi COVID. Kemudian di tahun 2020, dia mengundurkan diri dari perusahaan teknologi informasinya, lalu semakin aktif dalam proyek teknologi prevensi, perubahan iklim, dan teknologi pangan alternatif. Setelah pandemi COVID, Gates semakin banyak berinvestasi dalam bioteknologi, laboratorium virus, teknologi preventif mRNA, serta pertanian sintetik, daging sintetik, dan energi berbasis teknologi. Nah, sebenarnya kalau kita mau tanya ya, dia ini sebenarnya dermawan atau pencari peluang gitu ya. Nah, untuk menggali potensi-potensi apa, ada agenda-agenda apa di balik investasi Gates ini di laboratorium virus dan pengembangan teknologi preventif, maka kita perlu melihat pola-pola investasi, kolaborasi strategis, serta dampaknya terhadap geopolitik dan ekonomi global. Jadi pola investasi Gates dalam riset virus dan teknologi preventif. Jadi Gates Foundation telah berinvestasi miliaran dolar dalam sektor kesehatan global, terutama dalam pengembangan teknologi preventif berbasis mRNA. Laboratorium penelitian penyakit menular, dia juga investasi lagi dalam program pengendalian populasi berbasis kesehatan, investasi lagi dalam bioteknologi dan rekayasa genetik dengan metode CRISPR, ya, gene editing, Wolbachia, dan sebagainya. Nah, pola-pola ini menunjukkan ketertarikan besar pada bidang yang dapat mempengaruhi populasi dunia dalam skala luas. Banyak analis berpendapat bahwa ada hubungan antara investasi ini dengan strategi populasi manusia global, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sekarang kontrol populasi, ya, konsep penurunan populasi. Ini ada sebuah konsep dan narasi ya di baliknya. Jadi sebenarnya konsep penurunan populasi itu bukan sekedar teori konspirasi, tetapi memang sebuah agenda yang udah secara terbuka didiskusikan oleh para 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 elit dunia, ya. Beberapa alasan yang sering dikemukakan meliputi kelangkaan sumber daya. Kalau populasi dunia yang terus bertambah akan dianggap membebani planet ini. Kemudian adanya perubahan iklim. Narasi bahwa lebih sedikit manusia akan lebih sedikit karbon itu kan terus didengungkan. Kemudian keamanan global. Jadi kalau mengurangi jumlah populasi berarti lebih mudah mengelola dunia dalam sistem yang lebih terpusat gitu kan. New World Order. One World, One Order gitu. Nah, di tahun 2010, Gates sendiri pernah menyatakan dalam TED Talk, ya, dia sampaikan begini, jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam vaksin, layanan kesehatan, dan kesehatan reproduksi, maka kita bisa mengurangi pertumbuhan populasi sekitar 10-15%. Mengurangi pertumbuhan populasi dengan vaksin, layanan kesehatan, dan kesehatan reproduksi. Nah, ini kan kalimat ini jadi sering sekali dikaitkan dengan strategi penurunan populasi kan, karena memang definitif kan, dengan vaksin, layanan kesehatan, dan kesehatan produksi, kita bisa mengurangi pertumbuhan populasi sekitar 10-15%, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi hubungan investasi Gates selama ini dengan program-program atau proyek-proyek penurunan populasi, misalnya dalam investasi dengan teknologi preventif infeksi dan efek jangka panjangnya. Karena Gates Foundation telah mendanai berbagai program vaksinasi massal, termasuk yang di Afrika dan di Asia. Dan ternyata beberapa laporan menyebutkan bahwa beberapa teknologi preventif itu memiliki efek samping yang mengarah pada kemandulan atau gangguan kesuburan. Contoh kasus misalnya teknologi preventif tetanus di Kenya, ya, tahun 2014. Ternyata di dalamnya itu mengandung hormon HCG yang bisa menyebabkan kemandulan. Kemudian program infeksi preventif HPV yang menargetkan remaja, ya, injeksi dikaitkan dengan gangguan reproduksi. Nah, apakah kesalahan teknis atau bagian dari strategi pengendalian populasi ini? Jadi, misalnya kalau bicara tentang apa yang dia investasikan dengan rekayasa genetika dan kemungkinan kontrol biologis dengan menggunakan CRISPR dan modifikasi genetik yang dia danai, itu jelas potensinya untuk mengubah karakteristik biologi atau genetika manusia itu sangat jelas. Nah, misalnya juga dengan eksperimen teknologi Wolbachia yang disuntikan ke nyamuk Aedes aegypti di Indonesia,
ternyata mengubah kemampuan reproduksi nyamuk. Nyamuk menjadi infertil. Kalau teknologi ini bisa diterapkan ke serangga, bisakah diterapkan ke manusia dalam skala besar melalui melalui injeksi preventif atau melalui terapi gen dan sebagainya kan? Intinya kan itu ya. Pertanyaan besarnya kan di situ. Dan apakah memang tujuan besarnya ke situ gitu. Jadi perantaranya tuh menggunakan eksperimen nyamuk gitu sampai suatu ketika nanti akan bisa diterapkan pada makhluk yang lebih tinggi. Kemudian dalam soal Gates Foundation dalam soal pandemi COVID kemarin kan banyak kebijakan global yang Gates Foundation tuh ikut serta gitu kan. Nah, jadi artinya sampai pada level kalau memang pandemi COVID itu adalah sebuah pandemi simulasi, pandemi eksperimen, maka di masa depan akan ada pandemi-pandemi non natural lagi diciptakan, maka kan terjadi sebuah seleksi ya antara kelompok yang dapat bertahan yang mungkin hanya memiliki akses terhadap teknologi tertentu gitu ya. Kemudian kalau kita bicara dari strategi penurunan populasi ya, misalnya kesehatan sebagai senjata untuk kontrol populasi itu. Maka program teknologi prevensi dan terapi gen bisa digunakan untuk mengontrol fertilitas atau kesuburan tanpa disadari oleh publik. Penyebaran virus yang menargetkan kelompok tertentu bisa juga menjadi alat seleksi populasi. Sekarang dalam soal investasi terhadap rekayasa genetika dan transhumanisme, Gates juga mendanai proyek yang mengarah pada manusia yang dimodifikasi secara genetis. Nah, makanya jika hanya kelompok tertentu yang mendapat akses ke peningkatan biologis, bisa terjadi seleksi alam terhadap siapa yang boleh bertahan kan? Kemudian dalam soal kontrol populasi menggunakan digital ID, Gates Foundation juga mendanai ID 2020, yaitu proyek yang mengintegrasikan identitas digital dengan catatan kesehatan. Ini akan membuka kemungkinan sistem sosial berbasis kepatuhan kesehatan nih. Social credit score berbasis kesehatan. Siapa yang tidak mematuhi regulasi kesehatan bisa dilarang bepergian, bekerja, atau bahkan memiliki anak. Jadi, kalau melihat pola investasi Gates, tampak jelas bahwa ada upaya menuju sentralisasi biosecurity global. Maka pertanyaannya, apakah ini untuk kepentingan kemanusiaan, ataukah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengendalikan jumlah penduduk? Jika teknologi preventif yang disuntikkan dan rekayasa genetika bisa digunakan untuk mengendalikan populasi, maka siapa yang memegang kendali atas teknologi ini? Kan yang pasti kita harus tetap kritis dan waspada kan terhadap perubahan kebijakan kesehatan global yang semakin mengarah pada kontrol total terhadap tubuh manusia nih. Sekarang dari sisi kesehatan global atau sentralisasi biosecurity, ternyata Gates Foundation juga menjalin kerjasama dengan WHO, dengan CEPI, dengan Gavi, dengan WEF dalam membangun sistem respon pandemi global. Pandemic Accord nanti itu yang akan diputuskan di bulan Mei 2025. Ternyata Gates Foundation juga ada di situ. Kemudian Gates juga mendukung implementasi paspor vaksin digital yang kemungkinan besar akan menjadi alat kontrol mobilitas masyarakat di masa depan. Terus Gates juga berinvestasi dalam laboratorium virus yang membuka kemungkinan monopoli solusi kesehatan global. Nah, jadi ini kalau kita bicara bisnis teknologi preventif aja, ini sebenarnya dia filantropi atau strategi ekonomi sih gitu ya. Coba kita lihat ya bagaimana pola-polanya. Ternyata Gates Foundation ini berinvestasi dalam perusahaan farmasi yang kemudian mendapat keuntungan besar sekali dalam program vaksinasi global. Sejak pandemi 2020 kemarin, perusahaan seperti Moderna dan Pfizer dan dapat dukungan investasi dari Gates mengalami lonjakan nilai saham yang sangat drastis. Kemudian pengembangan vaksin mRNA di Afrika dapat menciptakan ketergantungan terhadap produk-produk berbasis paten tertentu kan. Sekarang kalau kita bicara dari sisi teknologi biologi sintetis, apakah ini adalah kontrol atas DNA manusia? Karena investasi Gates dalam CRISPR, dalam Wolbachia, ini membuka kemungkinan modifikasi biologi skala besar sekali. Program nyamuk Wolbachia aja, ini bisa mengubah ekosistem secara tidak langsung dan bisa jadi berdampak secara jangka panjang tanpa disadari oleh para ilmuwan yang secara lugu bekerja sama dengan Gates Foundation ya. Yang nggak ngerti apa-apa, yang dimanfaatkan kepinterannya aja, dimanfaatkan kemampuan risetnya aja, nggak taunya ternyata digunakan untuk sesuatu yang dampaknya itu jangka panjang. Nah, kemudian dalam soal kontribusinya atau dia
eh, pengaruh dia atau keikutsertaannya dia dalam kebijakan masa depan yang bisa dikendalikan, seperti digital ID, sistem pengawasan kesehatan. Ternyata salah satunya yang mendanai adalah Gates Foundation. Ya, kemudian membangun riset di berbagai negara dan segala macam lah gitu kan. Jadi intinya memberikan dana dan ternyata dia itu investor gitu kan. Jadi dalam kesehatan global dia lebih sebagai investor dibandingkan filantrop. Jadi Gates ini kan sering sekali dipersepsikan sebagai seorang filantropis. Tapi jika kita melihat pola investasinya dalam kesehatan global, tampak jelas bahwa ia lebih bertindak sebagai investor strategis, bukan hanya sebagai filantropis. Nah, bagaimana nih polanya Gates ini memanfaatkan filantropi sebagai investasi ya? Jadi Gates Foundation sendiri kan organisasi nirlaba. Tapi banyak investasinya menghasilkan keuntungan besar. Dan ini bisa terjadi melalui mekanisme-mekanisme seperti misalnya investasi di perusahaan vaksin dan obat-obatan. Jadi Gates Foundation itu ternyata itu juga berinvestasi dalam saham-saham perusahaan farmasi seperti Pfizer, BioNTech, CureVac, Moderna, yang semuanya itu terlibat dalam produksi vaksin mRNA. Gates sendiri menyumbangkan dana ke WHO dan Gavi untuk distribusi vaksin. Tapi di saat yang sama ia mendapatkan keuntungan dari perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin tersebut, gitu kan. Contoh nyata pada BioNTech ya, pada BioNTech. Ini perusahaan farmasi memproduksi vaksin. Gates Foundation beli saham BioNTech senilai 55 juta US dollar pada tahun 2019. Benar-benar 1 tahun sebelum pandemi COVID. Nah, setelah harga saham melonjak karena vaksin Pfizer BioNTech, mereka menjual sebagian saham dengan keuntungan sangat besar. Nah, kan lucunya kan dia investasi beli saham itu 1 tahun sebelum pandemi gitu. Nah, terus kemudian perusahaan itu kan memproduksi vaksin COVID kan. Setelah memproduksi dan kemudian untung luar biasa, dia jual sahamnya sehingga untung besar gitu. Jadi ini adalah sebuah mekanisme filantropi yang menguntungkan gitu. Sebenarnya bukan filantropi, ini investasi kecil untuk memberikan donasi untuk riset, tapi kemudian di sisi lain dia sebagai investor yang kemudian mendapatkan keuntungan dari penjualan saham dari perusahaan yang diinvestasikan tadi gitu. Jadi dia menyumbang WHO dan Gavi, tapi mendorong penggunaan vaksin-vaksin dari perusahaan-perusahaan yang dia investasikan. Kemudian investasi di perusahaan farmasi, harga sahamnya naik. Ketika harga sahamnya naik, dia jual dengan harga tinggi, keuntungannya besar gitu. Nah, Gates Foundation sendiri kalau di sisi WHO ya dia pendonor terbesar WHO setelah negara Amerika Serikat. Nah, sebagai investor utama, tentu saja Gates memiliki pengaruh besar dalam kebijakan kesehatan global, termasuk rekomendasi vaksin dan program imunisasi. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi kasus nyata aja ya, dia investasi dalam pandemi. Contoh, dia berinvestasi untuk mengadakan event 201 dan COVID ini. Dia mensponsori itu. Ini simulasi pandeminya itu mirip sekali dengan COVID. Beberapa bulan kemudian pandemi terjadi. Dan perusahaan vaksin tempat Gates berinvestasi dapat untung besar. Terus dia investasi di laboratorium dan bioteknologi. Jadi Gates berinvestasi dalam riset gain of function melalui berbagai proyek bioteknologi. Dia mendanai pembangunan laboratorium baru di Inggris tahun 2021 untuk pengembangan teknologi pengeditan gen dan riset virus. Kemudian kita bisa simpulkan di sini kan, sebetulnya Gates ini lebih sebagai investor deh daripada filantropis ya. Karena pola investasinya menunjukkan bahwa ia lebih bertindak sebagai investor strategis gitu. Jadi menggunakan dana filantropusnya untuk mendorong industri kesehatan tertentu. Lalu dia berinvestasi di perusahaan farmasi yang kemudian dapat untung besar dari terjadinya pandemi. Kemudian dia memanfaatkan posisinya di WHO dan Gavi untuk mengarahkan kebijakan yang menguntungkan investasinya. Jadi dengan kata lain, sumbangan Gates bukan sekedar amal, tetapi strategi investasi global yang menguntungkan dirinya dalam jangka panjang. Jadi filantropi dan mekanisme pengaruh global ini kan ternyata terjadi pada dirinya ya, dan pada yayasannya gitu. Secara terbuka, Gates Foundation mengklaim misinya meningkatkan kesehatan global. Namun pola investasinya menunjukkan bahwa ada kepentingan dalam sentralisasi kekuatan biosecurity, digitalisasi identitas, dan ketergantungan teknologi kesehatan. Apakah ini strategi jangka panjang untuk membantu umat manusia, atau justru awal dari sistem kontrol berbasis bioteknologi yang lebih luas?
Kita perlu terus mencermati perkembangan ini dengan pendekatan sangat kritis, sambil memahami bagaimana investasi seperti ini dapat membentuk masa depan manusia. Jadi ini kalau kita mau lihat ya, seseorang ini filantropis murni atau dia tuh sebenarnya investor gitu ya. Motivasinya dulu. Kalau filantropis murni, dia akan memberikan bantuan tanpa keuntungan. Kalau dia seorang investor, ya dia menggunakan sumbangannya untuk meningkatkan nilai investasinya dia, gitu kan. Itu yang terjadi sama Gates. Kemudian hubungan dengan WHO. Kalau dia filantropis murni, dia memberikan donasi kepada WHO tanpa syarat kan. Tapi kalau dia ini adalah investor, dia memberikan pendanaan sambil mempengaruhi kebijakan kesehatan global yang menguntungkan investasinya. Dalam soal vaksin misalnya, kalau dia adalah seorang filantropis, ya dia hanya mendukung distribusinya aja, mendukung risetnya aja. Tapi kalau dia adalah seorang investor yang bersembunyi di balik filantropis gitu, ya dia berinvestasi di perusahaan vaksin dan dapat keuntungan. Jadi dia risetnya didanai dengan hibahnya, kemudian perusahaan itu dia investasiin dan dia dapat keuntungan saham ketika dijual dengan harga mahal. Terus kalau seorang filantropis kepada laboratorium dan riset, maka dia akan membantu penelitian tanpa ada keuntungan. Tapi ternyata kalau seorang investor seperti Gates ini, dia investasi di laboratorium dengan kepemilikan saham. Jadi dia mendapatkan saham dari dia investasi dari laboratorium itu. Tentunya dia akan sangat mempengaruhi kebijakan ataupun policy pada laboratorium dan riset itu kan. Kemudian dalam soal pandemi, kalau dia adalah seorang filantrop, dia akan mencegah penyebaran penyakit. Tapi kalau dia adalah seorang investor, dia berinvestasi sebelum pandemi terjadi dan dia dapat keuntungan. Sekarang kalau kita lihat konteks hubungan antara Gates, kemudian tujuan penurunan populasi, transhumanism menuju Adam 5.0, pola-polanya dia ke situ nggak nih gitu ya. Ya memang kelihatannya belum, tapi dia sudah invest ke CRISPR, dia sudah invest ke gain of function. Semua adalah teknologi basic yang nanti akan menghasilkan integrasi AI dengan mesin gitu kan, mengintegrasikan tubuh manusia dengan AI dan mengintegrasikan tubuh manusia yang AI itu dengan mesin. Dan sebagai bagian dari global power, ya, memang semuanya termasuk Gates ini mendukung transhumanism. Karena mereka itu percaya bahwa manusia versi lama Adam 4.0 itu udah usang. Dan masa depan adalah manusia yang telah ditingkatkan secara genetis dan digital, which is itu adalah Adam 5.0. Maka untuk mencapai era ini, populasi dunia mereka bersepakat harus dikontrol dan diarahkan. Nah, jadi Gates ini kan masuk di dalam lingkaran global power yang memiliki rencana tersebut kan. Jadi seleksi populasi siapa yang bertahan ke era baru. Sehingga sepertinya juga nanti filtrasi manusia atau seleksi manusia ini dilakukan dengan beberapa pendekatan teknologi kesehatan preventif ya. Dan hanya mereka yang beradaptasi dengan transhumanism yang bisa bertahan gitu. Ya. Kemudian ya saya udah beritahu dia investasi ke CRISPR, dia investasi ke digital ID. Kemudian apakah dia berinvestasi menuju kepada manusia terkoneksi AI, cyborg atau Adam 5.0 ternyata sama. Sama dengan Elon Musk, Gates sama-sama berinvestasi dalam proyek brain computer interface. Jadi itu adalah suatu proyek awal bagaimana mengkoneksikan ID digital dengan otak manusia sehingga menciptakan manusia baru yang bisa dikontrol dengan sistem AI global. Nah, sekarang apakah dia ini memang juga terlibat atau ikut serta? Iya, memang kita juga lihat keterlibatannya dalam global power dan arah-arahnya apa yang dia investasikan tuh juga udah jelas gitu ya, kemana dia mengarahkan selama ini. Jadi ya arah Gates menjadi investor itu jauh lebih nyata terlihat sebenarnya dari hanya sekadar sebagai seorang filantrop ya. Dia berinvestasi pada teknologi preventif mRNA, DNA, dia berinvestasi di AI untuk kesehatan sebagai basis data dan diagnosis otomatis. Dia berinvestasi di CRISPR dan rekayasa genetika. Dia pun berinvestasi di digital ID dan kesehatan global. Ya, makanya kalau kita lihat memang sepertinya fokusnya masih dalam bioteknologi dan AI kesehatan, tapi dampaknya di masa depan bisa sangat berkaitan.
dengan agenda penurunan populasi maupun agenda transhumanism. Bagaimana? Dapat pencerahan banyak? Tulis komentar paling keren dan paling cerdas dari Anda ya. Sebarkan video ini, bangkitkan kesadaran. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tergugah dan bangun untuk berjuang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.